Salam, God Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin sama-sama kita berbagi terkait ketaatan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan akan selalu ada konsekuensi yang mahal. Kita bisa belajar dari 1 Samuel 13 ayat 13. Di sini dikatakan bahwa kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." God Lover yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan selalu memiliki konsekuensi tertentu. Semasa SMA tahun 1985, saya pernah mengikuti suatu program namanya Latihan Dasar Kepemimpinan. Dalam program ini kami dilatih oleh beberapa marinir dari TNI. Saya pernah dalam program latihan itu saya melanggar aturan yang berlaku, bahwa selama program latihan kami tidak boleh melakukan beberapa hal. Misalnya merokok, keluar camp pada malam hari, dan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan. Akibat dari pelanggaran itu, saya mendapat hukuman disiplin, yaitu setiap pagi selama 1 minggu program itu, saya harus melakukan push up dan squat jump sebanyak masing-masing 100 kali. Sehingga ketika selesai program pelatihan, ketika saya pulang ke rumah, saya memiliki otot paha dan lengan seperti binaragawan, saudaraku. Sama halnya dengan ketidaktaatan Saul. Tadinya Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaannya jika ia setia, tetapi sayang, ia tidak taat hanya dalam hal kecil. Saul tidak sabar menantikan kehadiran Samuel dan ia nekat mengambil alih tugas keimaman yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Saul berpikir ini hal biasa. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap perintah Tuhan dilakukannya demi ambisi dirinya. Teguran dari Tuhan pun bahkan oleh Saul diabaikan. Raja Saul sudah tidak lagi dipercaya Tuhan. Janji kokohnya kerajaannya pun tidak terjadi. Kenapa? Tuhan telah memilih orang lain untuk menggantikan posisi Saul sebagai Raja Israel. Raja Saul di sini belajar tentang mahalnya sebuah ketidaktaatan. God Lovers,
pencinta program Road to Heaven, pada saat ia menghadapi kemungkinan pertempuran melawan tentara Filistin yang sangat besar jumlahnya dan memiliki persenjataan lengkap, dia hanya memiliki sekelompok kecil pengikut yang ketakutan dan tidak terlatih. Saul menunggu kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban sebelum mereka menuju peperangan. Saul menantikan berkat dari Samuel. Saul tidak sabar dan mempersembahkan korban itu sendiri. Padahal ia tahu bahwa Tuhan hanya memberikan hak untuk mempersembahkan korban itu kepada imam. Dalam hal ini yaitu kepada Samuel. Sungguh suatu kesalahan yang harus dibayar oleh Saul. Dibayar dengan hal mahal. Saul sebenarnya telah memulai pemerintahannya dengan rendah hati, serta penuh belas kasihan. Dan ia mempercayai Tuhan. Kita bisa lihat di 1 Samuel 13 ayat 11 dikatakan begini. Samuel bertanya kepada Saul, "Apa yang telah kau lakukan?" Saul berkata, "Ketika aku melihat rakyat tercerai-berai meninggalkanku sementara engkau tidak kunjung datang pada waktu yang telah ditentukan, dan orang-orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Tapi Nabi Samuel memberitahukannya bahwa Tuhan akan mempertahankan kedudukan raja dalam keluarganya jika saja ia menaati perintah Tuhan. Namun suatu ketidaktaatan telah mengubah jalan hidupnya. Sejak saat itu, perjalanan hidupnya semakin buruk. Saudaraku God lover, jangan pernah lupa bahwa ketidaktaatan selalu memiliki konsekuensi yang beruntun. Dan beberapa di antaranya harus dibayar dengan mahal. Sekali lagi God lover, ketaatan adalah satu-satunya cara kita untuk memperoleh berkat. Jangan pernah abaikan perintah Tuhan, jangan pernah abaikan titah Tuhan. Belajarlah taat di dalam kehidupan kesehari-harian kita. Karena ini yang membedakan kita, iman yang bertumbuh, iman yang hidup itu dimulai dari ketaatan kepada perkataan dan titah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas pengingat yang diberikan kepada kami. Sehingga kami mau terus belajar untuk menghidupi iman kami. Kami harus memulainya dengan ketaatan kepada perintah dan titah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan kali ini. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman dimanapun mereka berada agar bersama-sama dengan kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.